Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat, tetap ceria. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi dengan metode full costing, masih dalam series akuntansi biaya. Oke, kita mulai ya. Coba diingat-ingat lagi atau barangkali harus nyanyi lagunya Geisha, pulihkanlah ingatanku. Kalau Geisha, lumpuhkanlah ingatanku, tapi permohonan kita sebaliknya ya, pulihkanlah ingatanku. Bahwa untuk membuat laporan laba rugi bagi perusahaan dagang, maka kita perlu mengetahui pendapatan. Sumber pendapatan perusahaan dagang dari mana? Dari penjualan. Sedangkan untuk usaha manufaktur, sama sumbernya dari pendapatan. Dari mana sumber pendapatannya? Dari pendapatan penjualan. Kalau dua-dua ini, kalau untuk pendapatan dua-duanya sama ya. Yang membedakan dalam perusahaan manufaktur, kita tahu laporan laba ruginya itu terdiri dari dua akun besar, pendapatan dan biaya atau beban. Gitu ya. Nah, pendapatan atau biaya atau beban tadi, kalau dikurangkan hasilnya laba atau rugi. Gitu. Nah, kemudian perusahaan manufaktur itu untuk biayanya, untuk biaya, bagaimana cara menghitung biaya dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur? Biayanya berasal dari harga pokok penjualan. Gitu ya. Kita ingat biaya dalam industri manufaktur, perusahaan manufaktur itu terpecah menjadi 3 biaya besar. Biaya produksi, administrasi dan umum, serta pemasaran. Sekarang untuk biaya produksi sumbernya dari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dari mana? Persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Harga pokok produksi dari mana? Harga pokok produksi dari mana? Persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Nah, biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, BTKL, dan BOP. Oke, ada 2 metode pembuatan laporan laba rugi. Yang pertama adalah full costing. Nah, full costing ini langsung diakui tanpa membedakan apakah ada biaya tetap dan biaya variabel. Artinya nggak membedakan mana yang tetap, mana yang variabel, semuanya dihajar jadi satu ya. Sedangkan kalau variable costing ini metode penyusunan laporan laporan laba rugi yang dia membedakan dulu mana yang variabel, kemudian setelahnya baru yang tetap. Tapi khusus hari ini kita akan bicara full costingnya aja. Ya, ibarat kalian gini deh, full costing itu kayak soto campur ya, semuanya dicampur jadi satu, dimakannya langsung. Sedangkan kalau variable costing ini soto pisah. Nah, ini metodenya terserah kalian golongan yang mana. Apakah nasi dicelup ke kuahnya, nasi 1 sendok lalu celup ke kuahnya, kemudian dimakan, atau nasi ditaruh di kuahnya, kemudian disendok dari situ. Nah, itu terserah. Tapi itu yang kita kenal dengan variable costing ya, untuk kita umpamakan variable costing. Well, kita masuk ke laba rugi full costing. Nah, teman-teman, ini format dari laporan laba rugi full costing. Bisa kita lihat laporan laba rugi full costing ini ya, tidak dipisahkan antara yang variabel dan yang tetap, khususnya di BOP. Gitu. Jadi ini adalah formatnya sama dengan format laporan laba rugi pada umumnya. Ini yang teman-teman perlu pemahaman dan dicermati. Nih, misalnya ada kasus nih. Data perusahaan selama bulan Januari, 10.000 unit produksi, biaya bahan baku, Rp5 per unit, BTKL, Rp250 per unit, BOP variabel 2,50 ya, 2,52 setengah lah ya. BOP variabel 2,5 per unit, BOP tetap 40.000 untuk 1 bulan, penjualan Januari 75.000 unit, harga jualnya Rp25 per unit. Di sini ada komisi penjualan, distribusi,
dan administrasi tetap. Bagaimana membuat laba ruginya? Nah, ini bisa kita lihat. Ingat ya, penjualan dikalikan dengan seluruh produksi itu dikalikan dengan unit yang terjual, ya, bukan bahan baku yang ada di awal, karena kita menghitung laporan laba rugi. Gitu. Di sini BOP variabelnya, BOP tetapnya ada dan labanya adalah 678.750. Oke, bisa dipahami ya? Kalau belum, dicermati pelan-pelan. Kalau perlu di pause, kemudian nyalain lagi, pause, nyalain lagi. Ini formatnya. Seperti itu. Itu saja untuk metode pembuatan laporan laba rugi full costing. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.